kita tuh pernah punya suatu fenomena, kita sebut itu fenomena karena kayak tiap tahun kok ada terus gitu. Fenomena wajib menghirup asap kebakaran lahan Oh, selama oke. berbulan-bulan. Kebayang nggak warga Jakarta yang menghirup asap polusi yang kalau dihirup pun ya tidak secara langsung akan berdampak gitu, tapi pasti ya jangka panjang ada Jangka dampaknya. panjangnya. Tapi ini secara langsung berdampak ketika lo ngehirupnya bukan udara bersih tapi adalah udara asap kebakaran lahan gitu. Otomatis kayak tersedot. Iya, iyalah kadang kita kebanyakan asap aja kayaknya sesek kayak langsung pengen Iya, batuk-batuk ya. lebih banyak partikel-partikel lebih besar lagi kan yang menghambat saluran pernapasan. Nah ini di Sumatera katanya ada kejadian kebakaran lahan lagi, Evelyn. Oh, oke, di bagian mana ya tuh, Di Edo? wilayah Sumatera Selatan, katanya ada sekitar 20 hektaran lebih gitu kebakaran lahannya. Dan ini jadi apa ya, lampu kuning lagi sebenarnya buat kita Mm-mm. ketika warga Sumatera tuh kalau dengar kebakaran lahan parnoan. Soalnya Kayak takutnya walaupun kecil tapi bisa jadi besar, ada banget potensi jadi besar. ya semuanya kan dari api kecil tiba-tiba jadi Betul, merembet jadi besar betul. gitu kan. Terus habis itu apalagi tadi dibilang ternyata kayak semacam kayak ritual ya, tiap tahun kayak Iya tiap tahun kok langganan. langganan nih pemerintah gimana nih? Maksudnya ketika ada kebakaran lahan, apa call to actionnya setiap tahun kenapa bisa terjadi terus? Walaupun memang dalam beberapa tahun terakhir itu udah berkurang terus-terusan kok wilayah eh, hutan yang terbakar lahannya. Apa ini kayak semacam ada unsur kesengajaan? Bisa jadi ada unsur kesengajaan, bisa jadi juga ada dalih bahwa ini gara-gara musim kemarau sehingga lahan itu lebih mudah terbakar dengan Bisa sendirinya gitu. juga. Karena memang lahan di Sumatera itu kan didominasi sama lahan gambut, which is Mm-mm. sangat mudah terbakar dan menyebar gitu. Sehingga itu jadi apa ya, semacam peringatan lah buat kita kalau misalnya ada yang terjadi kebakaran lahan. Oke, dan untuk itu sudah ada bersama kita reporter kita yaitu Reza Palevi. Halo, selamat sore Yeay. Mas Reza, apa kabar? Apa kabar Mas Reza? Gimana syuting film Selamat terakhirnya apa sore, nih? kabar baik Ya. Edo dan Evelyn. Hai The Tickers. Terakhir syuting film apa Mas Reza? Film kartun. Oh film Film kartun, kartun. bagus. Iya ya bagus ya film kartun. Indonesia tuh udah lama nggak ngeluarin film kartun loh animasi. Ya, iya sih, udah Bukan lama Upin sih. Ipin bukan Indonesia, Enggak, bukan. kenapa lu jadi nyambungnya ke situ? Gue kira lo akan bilang itu. Enggak, gue lagi mengingat film-film kartun tapi udah pasti bukan Indonesia. Zaman kita kecil, Oh hari iya, Minggu jam 8 iya, pagi kan tuh sering ya. sering. Yang bikin kita malas ke gereja ya. Males. Tapi ini Mas Reza Pahlevi ya, bukan Reza yang satu lagi yang sering main film. Mas Reza Ya, Pahlevi ini sebagai reporter dari Detik Sumbaksel mau ngabarin soal tadi yang kita obrolin adalah kebakaran lahan gitu. Sumatera siaga karhutla istilahnya. ya, Karena memang walaupun lahan yang terbakar memang jauh lebih kecil luasannya daripada sebelum-sebelumnya, tapi ini bisa jadi suatu lampu kuning gitu ya Mas Reza ya. ya betul. Boleh dong Mas Reza diceritain ke kita Ya seperti ceritain. apa situasinya untuk kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera saat ini dan lokasinya di mana aja? Oke, selamat sore The Tickers. Kami dari Sumatera Selatan ingin menginformasikan terkait kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Untuk saat ini terhitung puncak kemarau akhir Juli sampai dengan Agustus, sudah ada beberapa kabupaten di Sumatera Selatan yang terbakar. Untuk jumlah luasan lahan yang terbakar itu berkisar 750 hektar sepanjang tahun ini. Itu terdiri dari 300-an lahan gambut dan 400-an di lahan mineral. Untuk saat ini sudah ada 11 Pemda yang memberlakukan status siaga darurat karhutla, termasuk di Pemprov Sumatera Selatan. Oke, sorry Bang Reza mau konfirmasi lagi. Tadi soal jumlah 700-an hektar itu jumlah lahan yang terbakar dari awal tahun sampai saat ini. Ya, betul sekali. Terhitung Januari sampai dengan Agustus. Namun yang kejadian karhutla terbanyak terjadi pada akhir Juli sampai dengan Agustus kemarin. Oke, itu lokasinya Itu di mana berkisar aja, Bang? 400-an.
Lokasinya ada di Lokasinya mana di aja mana Bang aja? Reza? Untuk lokasi tersebar di berbagai wilayah di Sumatera Selatan, di antaranya di Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Oki, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, dan beberapa daerah di Sumatera Selatan lainnya. Hmm. Ini penyebab awalnya apa sih? Iya, penyebabnya Penyebab apa? awalnya apa? Untuk penyebab, memang di saat puncak kemarau ini bahan bakaran seperti hutan dan ranting-ranting yang itu sudah mulai mengering. Biasanya di karhutla itu dipicu oleh ulah dari manusia itu sendiri, kesalahan dari manusia. Seperti ada yang membuka lahan dengan cara membakar karena dianggap lebih ekonomis ketimbang mereka harus menebas, menurunkan alat berat dan lain-lain. Gitu aja. Dan ini katanya juga siklus 5 tahunan, jadi kayak pengulangan seringkali terjadi ya? Ya betul. Untuk kejadian paling parah itu pada 2015 itu kisarannya 600 ribuan hektar wilayah di Sumatera Selatan yang terbakar. Untuk 2019, 4 tahun berikutnya itu berkisar 300 ribuan hektar. Kemarin terakhir di 2023 berkisar 100 ribuan. Nah untuk tahun ini sekitar 350 baru. Oke, Bang Reza, lokasi lahan yang terbakar ini adalah lokasi apa? Apakah kebun sawit atau hutan apa atau apa sebenarnya? Untuk lokasi yang terbakar itu bervariasi. Ada yang di lahan sawit, kebun karet, tanah kosong, dan rata-rata itu yang sulit dipadamkan di wilayah gambut. Karena dia apinya dari bawah. Kalau dari untuk pemadaman sendiri jalur yang dipakai ada satgas dari darat dan satgas udara. Untuk saat ini ada sekitar 9 helikopter yang dari bantuan BNPB untuk wilayah Sumatera Selatan untuk melakukan waterbombing dan 2 patroli helikopter. Nah ini ada efek, apakah ada dampak kepada lingkungan sekitar, ke warga misalnya? Untuk saat ini masih belum karena upaya pemadaman terus dilakukan dengan cepat. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya yang imbasnya itu ke faktor kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Untuk diketahui juga bahwa 2023 kemarin disampaikan oleh Pak Menko. Baik, nanti kita coba sambung kembali ke Bang Reza, tapi dari penjelasan yang dijelaskan, sampaikan sejauh ini, sependek ini, kebakaran lahan ini sudah terjadi dari awal tahun ternyata ya, sampai tuh kumulatifnya 700.000 hektar lebih loh. Bayangkan ada 700.000 hektar lahan yang terbakar, mungkin memang tidak sampai asapnya ke masyarakat gitu misalnya, atau tidak langsung terhirup oleh masyarakat. Tapi pastilah akan ada itu namanya partikel-partikel tuh terhirup masuk ke dalam tubuh lewat aliran udara yang ada di sana gitu. Oke, sudah terhubung kembali. Boleh. Bang Reza. Bang Reza, silahkan Bang Reza. Oke. Ya, untuk sementara ini karena lahannya belum terlalu banyak yang terbakar, untuk dampak lingkungan asap itu masih belum terasa di Kota Palembang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang luasan lebih luas terbakarnya itu sudah mencapai Kota Palembang dan sempat mengganggu juga transportasi udara, laut, dan sungai. Untuk saat ini, untuk tahun ini belum. Oke, tentunya harapan kita jangan sampai ya, bukan cuman belum gitu. Jangan sampai ini bisa menghambat aktivitas masyarakat gitu. Tapi kalau misalnya bicara soal ini kan lahan yang terbakar juga tidak sedikit ya Bang Reza ya. Kalau yang sekarang mungkin ya hitungannya sekitar puluhan hektar gitu. Untuk masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi lahan yang terbakar ini, adakah masyarakat yang bermukim di situ dan kemudian sudah mulai terdampak kah Bang Reza? Atau mungkin satwa mungkin? Iya, baru mau bilang mungkin satwanya kan karena terhimpit ya jadinya berlari ke area pemukiman mencari pertolongan satwa-satwa. Betul.
Untuk saat ini beberapa posko sudah didirikan oleh tim gabungan dari BPBD, TNI Polri dan lain sebagainya, Manggalaking juga. Untuk biasanya mereka memantau melalui hotspot. Ketika ada terpantau hotspot, mereka langsung menurunkan tim di lapangan sehingga antisipasi lebih cepat. Kalau untuk warga yang terdampak, untuk saat ini belum ada laporan, belum ada terinformasi jika ada gangguan kesehatan, termasuk untuk satwa-satwa yang ada di hutan-hutan tersebut. Nah, Bang Reza, itu kan tadi sempat diinformasikan bahwa tahun ini sudah beberapa kali terjadi karhutlah. Nah, sebenarnya totalnya kalau dalam tahun 2024 ini sudah terjadi berapa kali ya? Gimana tadi soal tadi pertanyaan Evelyn adalah sudah berapa kali jadinya dari 700.000 sekian itu berapa kali total kebakaran lahan ini dari awal sampai hari ini, dari awal tahun? Oh, kalau untuk kejadian itu mungkin kisarannya sudah puluhan kali. Udah puluhan kali? Iya, sudah puluhan kali. Terjadi di beberapa titik yang berbeda-beda di lahan gambut dan mineral. Bang Reza ada pertanyaan, kalau misalnya ini sudah terjadi puluhan kali, udah pernah dilihat nggak setelah kejadian kebakaran tersebut, kemudian lahan yang terbakar tersebut jadi apa? Untuk lahan yang terbakar biasanya sudah menyisakan asap tipis. Upaya yang dilakukan oleh tim biasanya melakukan pendinginan lahan dengan menyiram air. Biasanya kering sih. Biasanya kering. Kering. Okay. Apakah kemudian lahannya berganti menjadi lahan sawit begitu atau kebun sawit? Wah. Atau kebun Sepertinya dugaannya seperti itu. Oh, itu masih dugaan. Belum ada data saat ini terlihat begitu bahwa lahan-lahan yang sudah terbakar sejak awal tahun tadi. Ladang yang lain berubah menjadi ladang yang lain. Jadi karena biasanya faktor untuk karhutlah itu biasanya kesalahan dari manusianya sendiri. Kita tanpa diketahui penyebabnya, karena beberapa kasus juga belum terungkap sampai sekarang penyebab dari karhutlah itu. Oke. Saking seringnya hal ini terjadi, ini terakhir ya. Mungkin ada tindakan preventif yang bisa dilakukan? Ya, apa dari otoritas terkait mungkin udah ada pernyataan disampaikan soal tindakan preventif? Oke, kalau untuk upaya preventif biasanya dari beberapa pendirian posko yang sudah dilakukan, itu melakukan upaya pencegahan dengan keliling ke desa-desa, memberikan sosialisasi agar tidak melakukan pemadaman untuk melakukan pembakaran di beberapa lahan yang dimiliki. Kemudian juga diimbau untuk tidak membakar sampah sembarangan, karena itu dapat menyebabkan karhutlah. Kemudian juga untuk upaya hukum terus dilakukan oleh Pemda masing-masing daerah. Untuk saat ini ada beberapa yang sudah terkait dengan hukum. Itu ada di wilayah Musirawas dan Lumbuk Linggau. Oke, berarti udah ada pelaku yang ditangkap ya, yang menjadi terduga dalang pembakaran lahan ini ya. Jadi kalau disengaja gimana mau preventif nih? Makanya takut ya. Ini vicious cycle jadinya gitu. Oke, Bang Reza, kita nantikan laporan terkini tentunya terkait penanggulangan kebakaran lahan ini di Sumatera Selatan begitu ya. Mudah-mudahan ini adalah terakhir kalinya ya, walaupun agak sulit mungkin mengharapkan itu, tapi kita doakan bersama semoga ini terakhir kalinya tidak ada lagi pembakaran lahan secara disengaja maupun tidak disengaja begitu ya. Kalau memang atas dasar kepentingan keadaan semata alam gitu ya nggak apa-apa, tapi kalau kepentingan ya janganlah gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Reza. Bang Reza silakan kembali syuting. Terima kasih.